Terima kasih. Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam kajian kitab Bulughul Maram. Kita akan melanjutkan ya pembahasan dalam bab terkait dengan azan ya, masih terkait dengan azan. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah ya, yang pahalanya kita hadiahkan pertama kepada Rasulullah, kepada para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, para a'immatul mujtahidin, kepada mu'alif kitab yang kitabnya pada malam hari ini kita kaji, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kita hadiahkan pula kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang telah mengajar ya kita semuanya. Juga untuk orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya, keluarga kita yang telah mendahului kita semuanya. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu an annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'azzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran. Akhrajahul khamsah wa hasanahu Tirmidzi wa shahahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Utsman ibnu Abil As. Beliau mengatakan ya, pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, angkat saya, jadikan saya sebagai pemimpin, imam bagi kaumku. Imam di sini maksudnya imam sholat gitu ya. Qala, apa yang dikatakan Rasulullah? Anta imamuhum. Engkau adalah imam bagi kaummu. Waqtadi bi ad'afihim, dan ikutilah ya orang yang paling lemah di antara mereka yang menjadi makmummu, maksudnya ya. Wattakhid mu'azzinan, dan ambillah ya, angkatlah seorang muadzin, la ya'khudhu ala adzanihi ajra, yang tidak mengambil upah atas azan yang dia lakukan. Nah, ini mahalus syahidnya kalau dalam pembahasan ini ya adalah pada bagian ini, wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Apa namanya ya, boleh ya mengangkat muadzin khusus itu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan di kalangan fuqaha terutama adalah pada frasa la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Ya. Jadi muadzin yang tidak mengambil upah dari azan yang dia lakukan. Nah, para ulama ini berbeda pendapat gitu ya. Sih seorang muadzin itu
mengambil azan yang dia lakukan. Nah, berdasarkan zahirnya hadis ini, la ya'khudhu ala adzani ajra. Ya, tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Tetapi ya ada pendapat yang halo, tes. Mohon maaf, hilang sepertinya saya tadi. Ya, tadi putus-putus, Pak Ustaz. Oh, putus-putus. Ya, oke. Sekarang oke. Ya, kalau di dalam syarahnya gitu ya, dikatakan begini. Wahal yajuzu lahu akhdul ujrah. Fadhahaba asy-Syafi'iyyatu ila jawazi akhdhihi al-ujrata ma'al karahah. Jadi kalau menurut ulama Syafi'iyah ya, sebenarnya ya boleh-boleh saja seorang muadzin itu menerima upah gitu ya, menerima upah ma'al karohah, tetapi makruh ya. Boleh ini artinya ya dia sah-sah saja gitu ya. Kalau misalnya apa namanya pasang tarif ya, ada akad yang namanya ijaroh ya. Ijaroh itu apa? Ijaroh itu ya sewa jasa gitu ya, jasa adzan. Tetapi ini ya berdasarkan hadis tadi ya, ini hukumnya makruh ya, sah tapi ya makruh gitu. Wadhahabat al-hadwiyatu wal hanafiyatu ila annaha tahrumu alaihi al-ujratu lihadzal hadis. Kalau menurut mazhab Hanafi, pasang tarif semacam itu haram ya, mengambil ujroh ya, semacam itu haram. Dasarnya apa? Ya hadis ini juga ya, dalam hadis tadi dikatakan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Ini dipahami oleh ulama Hanafiyah sebagai dalil keharaman ya. Dalil keharaman. La ya'khudhu ini la-nya kan istilahnya la nahi ya. Tidak boleh mengambil ala adzanihi ajro gitu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i sepertinya tidak dipahami sebagai nahi yang haram gitu ya, yang haram. Tapi nahi yang sebatas makruh saja. Nah, ini yang menjadi bahan diskusi ya di kalangan para fuqaha terkait dengan hadis ini. Nah, di sini ternyata juga membahas tentang etika ya menjadi imam ya, yaitu waktadi bihim. Jadi kalau menjadi imam itu kita harus mengikuti ya, mempertimbangkan kondisi makmum yang paling lemah ya. Nah, kemudian dari sini ya muncul ya pemahaman di kalangan para fuqaha ya, sunnah untuk takhfif ya. Takhfif ini tidak panjang-panjang kalau sholat berjamaah ya, tidak boleh panjang-panjang. Kasihan nih kalau ada orang yang sudah tua nggak kuat berdiri ya, atau sedang sakit, dia menahan sakit karena imamnya bacaannya panjang, maka dia harus merasakan sakit yang cukup lama gitu ya. Nah, Rasulullah ya memberi panduan gitu ya, ketika menjadi imam waqtadi bi at'afihim. Coba perhatikan
makmum yang paling lemah. Ya. Nah, nanti ya kebijakannya disesuaikan dengan kelompok yang paling lemah tersebut. Jangan mentang-mentang hafal Al-Quran, ya, surat-surat yang panjang, kemudian langsung diputuskan. Ini saya mau baca Al-Baqarah. Ya, jangan begitu. Bahkan untuk urusan ini Rasulullah itu sangat tegas gitu ya. Pernah beliau memarahi, ya, dalam tanda kutip memarahi sahabat Mu'ad, ya, ketika diutus ke perkampungan menjadi imam, beliau baca surat yang panjang banget, ya. Nah, akhirnya ada anggota suku ya di perkampungan tersebut yang lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah memanggil sahabat Mu'ad, langsung memarahinya, ya, dengan mengatakan, ya Mu'ad, ya, afattanun anta, wahai Mu'ad, apakah engkau tukang bikin fitnah, tukang bikin geger, ya, resah masyarakat. Nah, ini teguran dari Rasulullah kepada sahabatnya, ya, yang kurang memperhatikan, ya, kondisi makmumnya. Nah, dari kata-kata waqtadi bi at'afi ini artinya ya coba dipertimbangkan, ya, kondisi yang paling lemah, ya, makmum yang kondisinya paling lemah, dipercepat kalau bisa. Nah, kemudian ya, ada juga yang memahami hadis ini ya dari sisi ini, ij'alni imama qaumi. Kalau urusan jadi imam sholat, ya, itu boleh meminta. Nah, ada yang begitu gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Nah, padahal kalau urusan duniawi ya meminta posisi, meminta jabatan, ya, nah itu malah tidak diperbolehkan, ya, tidak dianjurkan. Nah, di dalam hadis ini, ij'alni imama qaumi, Rasulullah jadikan saya sebagai imam, ya, di kampung saya, kira-kira gitu, ya. Nah, Rasulullah mengatakan anta imamum, ya, kamu sekarang berposisi sebagai atau punya jabatan sebagai imam sholat di antara kaummu, anta imamum. Ini menunjukkan ya kebolehan, ya, kebolehan. Jadi itu ya yang bisa kita ambil dari hadis wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Yang mahalu syahidnya dalam bab ini ya adalah ini. Wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Jadi angkatlah sebagai muadzin orang yang tidak minta bayaran. Nah, kalau dipahami mafhum mukhalafahnya, ya jangan diangkat orang yang kalau adzan minta bayaran. Nah, ini mungkin akan kontras gitu kalau kita lihat ya prakteknya di kawasan perkotaan, ya, di mana orang yang jadi muadzin atau biasanya nyambi marbot begitu itu dibayar, ya, khusus untuk mengerjakan ya urusan-urusan kemasjidan, adzan, ya, kadang-kadang imam. Nah, ini kalau mengikuti mazhab Hanafi haram, nggak boleh, ya, menerima bayaran semacam itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya sah-sah saja, ya, sah-sah saja, cuman makruh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wa an Malik bin Huwairis radhiyallahu an qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa idza hadratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al-haditsa akhrajahu as-sab'ah. Diriwayatkan dari sahabat Malik ibnul Huwairis, ya, radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan Rasulullah pernah berkata kepada kami, idza hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika waktu sholat maksudnya, yaitu telah datang, falyu'adzin, hendaknya mengumandangkan azan,
lakum untuk kalian ahadukum salah satu dari kalian. Nah, ini hadisnya aslinya panjang. Al-haditsa, lanjutkan ya bacaan hadisnya. Ya, ini aslinya hadisnya panjang banget ya. Panjang banget. Tetapi dipotong wa idza hadarat as-shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Jadi ketika waktu sholat ya hendaknya salah satu dari sahabat ya itu mengumandangkan azan. Nah, dari hadis ini ya ia mawdhi'uma yuridu minadil al-khasim al-adzan wa dalilu ijabi al-amru bihi. Nah, ada yang mengistimbati ya dari kata-kata fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah satu dari kalian itu mengumandangkan azan ya. Ada yang memahami bahwasanya azan itu wajib ya. Kalau masuk waktu sholat. Wa dalilu ijabi al-amru bihi. Nah, ini karena ada amar ya mutlaqul amri ya dulu alal wujub secara mutlak ya, kalau tidak ada pembatasan, tidak ada penjelasan lain ya perintah itu dimaknai sebagai sebuah kewajiban. Fal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah satu dari kalian mengumandangkan azan. Ya, ini apa istilahnya dimaknai oleh sebagian kalangan ya maknanya wajib fal yu'adzin. Tetapi ya dalam konteks mazhab Syafi'i ya azan itu ya bagian dari kesunahan gitu ya. Bagian dari perkara yang dianjurkan dilakukan sebelum sholat, bersama sholat berjamaah kemarin itu. Fal yu'adzin lakum ahadukum ya. Ini ada juga yang memahami kata dari kata ahadukum ini salah satu dari kalian bahwa yang mengumandangkan azan itu hendaknya seorang muslim ya, orang yang beriman. Nggak boleh bayarin orang non muslim ya, kemudian suruh azan begitu. Nah, ada yang memahami ya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan ya hadis tadi. Wa an Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Bilal, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdhar." Fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafruhu al-akilu min aklihi. Ketika engkau azan wahai Bilal, fatarassal, maka tartillah, pelan-pelanlah. Jadi makhrajnya, panjang pendeknya ya. Kemudian ritmenya itu agak pelan saja ya. Jangan cepat-cepat. Wa idza aqamta fahdur. Kalau engkau mengumandangkan iqamah, fahdur maka segerakanlah, percepatlah. Asriya ya. Percepatlah. Jadi kalau azan itu agak pelan-pelan temponya, tapi kalau iqamah ya itu agak cepat temponya ya. Makanya kalau di Indonesia ya azan itu bisa panjang ya, bisa 2 menit sendiri gitu. Dipanjang-panjangin. Ya, itu ditartilkan. Hadisnya adalah fatarassal. Ya, ini dianjurkan seperti itu. Ini termasuk kesunahan ya azan. Kalau iqamah ya agak cepat. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, dan seterusnya. Lebih cepat ya. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafruhu al-akilu min aklihi. Kemudian ya jadikan antara azan dan iqamah waktu ya sekira orang yang makan itu sudah selesai. Ya, kita makan ini biasanya berapa? 10 sampai 15 menit mungkin ya. Jadi jangan buru-buru ya idealnya. Kalau yang disarankan ya dianjurkan oleh Rasulullah ini sekira ya orang
kalau makan itu udah selesai gitu ya. Karena azan itu kan tujuannya untuk manggil orang yang posisinya tidak di dalam masjid. Ya. Tapi di luar masjid mereka harus jalan ke masjid ya untuk mau mengikuti jamaah. Jadi sebisanya jedanya agak panjang lah, ya agak panjang. Nah ini apa namanya anjurannya ya anjuran di dalam adzan. Al hadisa ya bacalah kelanjutan dari hadis ini. Al haditha ini dibaca nasab ya. Ini menjadi maf'ul bagi fiil yang dikira-kirakan. Ai ikra al haditha. Lanjutkan baca hadisnya. Rawahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menilainya dhaif ya. Beliau menilainya dhaif. Jadi ini masuknya ya adalah pada kesunahan ya, untuk memelankan azan dan mempercepat iqomah. Walahu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddiun wa dha'afahu aidan. Imam At-Tirmidzi itu juga memiliki riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'adzinu illa mutawaddiun. Tidak boleh azan kecuali orang yang punya wudu. Wa dha'afahu aidan dan Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini dhaif. Fal haditsu dhaifun marfu'an wa mauqufan. Hadis ini nilainya kualitasnya adalah dhaif, baik dihukumi marfu' artinya yang mengatakan ini adalah Rasul maupun dikatakan hadis mauquf yang mengatakan Abu Hurairahnya. Semuanya statusnya adalah dhaif. Nah, kalau di bawah dijelaskan wa dha'afu bil inqita'. Nah, sebab kedhaifannya adalah terputus sanadnya baina Zuhri wa baina Abi Hurairah. Antara Imam Az-Zuhri dan Abu Hurairah ini ada perawi yang hilang gitu ya. Karena Az-Zuhri tidak bertemu dengan sahabat Abu Hurairah, jadi hadisnya munqati, lemah, dhaif. Nah, dari hadis ini ya, sekalipun ini dhaif ya, sebagian ulama itu memahami begini, bahwa adzan itu disyaratkan harus suci. Ya, disyaratkan harus suci. Tidak boleh adzan kalau tidak suci, kayak orang baca Quran gitu ya. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya boleh-boleh saja ya, sah adzannya. Ya, sah adzannya, dapat pahala juga gitu ya. La yu'adzin illa mutawaddi'un. Ini kalaupun dimaknai sebagai larangan ya sebatas makruh saja, tidak sampai ke haram gitu ya. Nah, ini apa namanya ya, kandungan hadis ini. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat gitu ya. Kita bacakan ya suratul Fatihah ya, dengan harapan disertai doa ya kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini ya membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, mungkin dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya.